Saat Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Gita Bahana Pertiwi. Anggota Paduan Suara ini merupakan keluarga besar dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin, kami ucapkan selamat datang pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi, berlangsung hari ini, Kamis 9 September 2021, di Gedung Juang KPK. Perlu kami informasikan bahwa acara hari ini terselenggara dengan telah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Firly Bahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, segenap pejabat struktural KPK, para gubernur, bupati, wali kota, kepala kejaksaan tinggi, Kajari,
Kapolda, dan para Kapolres, dan segenap seluruh masyarakat Indonesia, pecinta KPK, pecinta negara kesatuan Indonesia, dan penggiat anti korupsi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kami sungguh berbangga dan bahagia atas kehadiran Bapak Presiden menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Mewakili insan KPK, kami semua menyampaikan apresiasi dan kebanggaan serta rasa yang begitu bahagia atas pelaksanaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Bapak Presiden yang kami hormati, tentu kita sebagai anak bangsa sungguh bersyukur karena hari ini segenap umat manusia dan kita seluruh anak bangsa Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang pada hari ini mengambil tema Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi. Tema ini sengaja kami ambil dalam rangka memberikan kesempatan dan mengajak segenap anak bangsa untuk mengambil peran memberantas dan melakukan aksi-aksi terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan tentu juga kita berharap semua anak bangsa memiliki semangat komitmen yang sama untuk meningkatkan, membangun budaya anti korupsi. Bapak Presiden dan undangan yang saya hormati, sungguh kita bahagia dan bangga. Indonesia yang terletak di dua benua dan dua samudera, terpanjang di seluruh dunia, 17.504 pulau, 1.331 suku bangsa, dan 652 bahasa. Ini merupakan modal kapital bangsa kita untuk sama-sama maju mewujudkan tujuan negara. Amanat kita sebagai anak bangsa menerima amanah sebagai negara yang penuh keragaman perbedaan. Tetapi kita juga memiliki kesamaan yang sama, yaitu semangat berbangsa, bernegara, bermasyarakat, tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan peraturan perundangan lainnya. Kita sungguh memiliki modal besar. Negara Indonesia adalah negara besar. Karena itu, Hakordia menjadi penting bagi Indonesia. Dan Indonesia penting bagi dunia. Tema Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi. Marilah kita sama semangati untuk meninggalkan budaya korupsi. Untuk menjauhi pelaku-pelaku koruptif. Semua anak bangsa, semua lapisan dan elemen bangsa ikut terlibat dan mengambil peran membangun budaya anti korupsi. Karena sesungguhnya kita dimaknakan mewujudkan tujuan negara. Tetapi pada akhir-akhir ini tentu kita juga paham bahwa pandemi COVID telah kita semua mengalami, dan berkat pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kita mampu suatu peperangan besar, yaitu peperangan melawan COVID-19. Peperangan ini tentu tidak berakhir sampai hari ini saja, tetapi kita sepakat untuk terus mewujudkan tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpahan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi tentu kita sama-sama harus sepakat, korupsi harus tiada, karena itulah yang akan membuat gagalnya tujuan negara. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan beberapa kegiatan terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya. Hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK. Sesuai dengan Undang-Undang 19 2019, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara, sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk membentuk KPK perwakilan di provinsi. Tetapi kami mengambil sikap, boleh saja kami terbatas hanya di Jakarta, tetapi aktivitas KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta. Karena itu,
Hakordia tahun 2001 kita sebar di 5 wilayah provinsi. Pertama di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Yang kedua kita laksanakan kegiatan di Banjarmasin. Yang ketiga kita laksanakan di daerah Pekanbaru. Yang keempat kita laksanakan di Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini adalah puncak Hakordia. Bapak Presiden yang kami hormati, walaupun pandemi kita hadapi, begitu banyak tantangan yang kita perlu atasi. KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi. Hal ini terbukti selama berdirinya KPK, 1.291 tersangka yang ditahan oleh KPK. Terdiri dari 22 gubernur, 133 bupati wali kota, dan 281 anggota legislatif, dan lebih dari 300 swasta atau pelaku usaha. Karena itu, kita bangkitkan budaya anti korupsi. Yang berikutnya, khusus tahun 2021, KPK di dalam kegiatan membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. KPK telah menyelamatkan pengembalian kerugian negara sebesar 2,6 triliun untuk tahun 2021. Di samping itu KPK juga menyelamatkan potensi kerugian negara 46,5 triliun. Pelaporan untuk pencegahan korupsi 97,20%. Tingkat kepatuhan eksekutif 92,46%. Yudikatif 96,78%. Legislatif 89,51%. BUMN 95,97%. Di samping itu, kami juga menerima laporan tahun 2001, Bapak Presiden, terkait dengan gratifikasi. Kami sungguh berterima kasih kepada penyelenggara negara yang telah melaporkan setiap ada gratifikasi. Tahun 2001, 1.838 laporan dengan nilai 7,48 miliar dan 1,8 miliar adalah ditetapkan sebagai milik negara, 5,6 miliar dengan jumlah pelaporan 1.838 laporan. Di samping itu kami juga tidak pernah putus asa untuk membangkitkan semangat budaya anti korupsi. Karena itu melalui KPK kita mengeluarkan surat edaran untuk para kepala daerah melibatkan diri menyusun peraturan kepala daerah untuk memasukkan program-program pendidikan anti korupsi. Pendidikan budaya anti korupsi. Tercatat 353 kepala daerah yang telah menyusun peraturan daerah dari muatan lokal, budaya anti korupsi. Kita bangun SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Di samping itu, KPK juga terus bersemangat untuk membangun dan mengembangkan, mendidik penyuluh anti korupsi yang sampai hari ini baru tercatat 2014 orang. Di samping itu juga kita membangun ahli pembangun integritas, tercatat 228 orang. Bapak Presiden yang kami hormati, KPK sungguh menyadari tanpa orkestra yang baik, yang mumpuni, yang mapan, tentulah gerakan pemberantasan korupsi tidak bisa berhasil guna dan berdaya guna. Kami sangat berharap dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden merupakan pemimpin orkestrasi pemberantasan korupsi. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena di tangan Bapak Presidenlah kami sungguh berharap korupsi bisa kita entaskan, korupsi bisa kita lenyapkan, tindakan suap menyuap bisa kita pinggirkan, dan tidak ada lagi budaya korupsi. Melalui orkestrasi yang dipimpin oleh Presiden, kami sungguh berharap kekuasaan-kekuasaan legislatif, kekuasaan-kekuasaan yudikatif dan eksekutif menjauhi dari pelaku-pelaku korupsi. KPK juga mengembangkan 3 strategi dalam rangka pemberantasan korupsi. Yang pertama terkait dengan pendidikan masyarakat. Kita ingin mengubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. Kita ingin seluruh kita mewariskan bangsa kita jauh dari pelaku-pelaku korupsi. Dan kita bangun budaya anti korupsi. Sehingga orang tidak ingin melakukan korupsi. Karena kecintaan terhadap tujuan negara.
Yang kedua, melalui pencegahan. Kami ingat pesan Bapak Presiden, bahwa aparatur penegak hukum, suksesnya bukan hanya diukur banyaknya orang ditangkap, banyaknya orang dipenjarakan, tetapi suksesnya pencegahan adalah tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi. Dengan itu, kami melakukan perbaikan sistem di seluruh lini, di seluruh kementerian lembaga. Pada waktu yang lalu, 2020, 45 kajian yang dilakukan KPK, dan kami sampaikan kepada kementerian lembaga dengan 65 rekomendasi. Alhamdulillah Bapak Presiden tindak lanjuti, kementerian lembaga tindak lanjuti, sehingga kita terlepas dari praktek-praktek korupsi. Kalaupun masih ada, saya mulai hari ini tidak boleh lagi ada praktek-praktek korupsi. Bapak Presiden dan undangan yang kami hormati, di akhir sambutan kami ingin menyampaikan terkait dengan survei penilaian integritas. Kami laporkan kepada Bapak Presiden dan seluruh anak bangsa, dimanapun berada dan bertugas. KPK mengembangkan salah satu kita kenal dengan survei penilaian integritas. Bukan berarti kita menampilkan hasil survei lain, tetapi ini adalah karya anak bangsa dan merangka mengukur integritas kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga semua lembaga non-kepemerintahan. Dari survei yang kita lakukan, sebanyak 250.000 responden yang kita lakukan survei, hasilnya sungguh cukup membanggakan kita. Karena angka rata-rata nasional kita mencapai 72,43. Angka ini di atas dari target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kalau kita telisik lebih dalam, angka tersebut kementerian lembaga yang memperoleh nilai tertinggi adalah Bappenas dengan angka 86,7%. Kategori non-kementerian daerah diraih oleh Bank Indonesia dengan nilai 89,69. Kategori pemerintah provinsi yang tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 82,81. Kategori pemerintahan kabupaten diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan nilai 91,72, dan ini sekaligus tertinggi angka nasional. Kami mengucapkan selamat, tetapi tetaplah kita tidak pula berhenti berkarya untuk bangsa, untuk memberantas korupsi. Kami akan launching peluncuran survei penilaian integritas pada tanggal 16 Desember 2021 yang akan datang. Bapak Presiden yang kami hormati, dari podium ini kami berharap dan semua insan KPK menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan segenap undangan. Dan kami berharap melalui Hari Anti Korupsi Sedunia, mari tanamkan jiwa untuk tidak melakukan korupsi. Berkarya untuk bangsa, mengabdi untuk negeri, membebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan video perjalanan pemberantasan korupsi tahun 2021. Pemberantasan agenda utama sejak awal periode pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Beliau menegaskan pemberantasan korupsi tak semata melalui penindakan. Pencegahan melalui perbaikan sistem juga harus menjadi perhatian. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.
KPK menerapkan strategi Trisula pemberantasan korupsi, strategi pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas agar generasi mendatang tak mau lagi melakukan korupsi. Strategi pencegahan bertujuan untuk menutup celah-celah korupsi melalui upaya perbaikan sistem dan tata kelola. Dan strategi penindakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, kolaborasi pendidikan dan pencegahan korupsi dihadirkan KPK melalui kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, asosiasi profesi, komunitas kepemudaan, serta komunitas perempuan. Di sisi pencegahan korupsi penyelenggara negara, KPK menerima 1.838 laporan gratifikasi dengan total nominal 7,48 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 750 laporan dinyatakan sebagai milik negara dan 1,87 miliar rupiah telah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Secara paralel, KPK juga melakukan penilaian program pengendalian gratifikasi atau PPG terhadap 377 KLOP untuk meningkatkan implementasi PPG. Melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, KPK bersama-sama pemerintah daerah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai 46,5 triliun rupiah. Dalam penindakan, hingga triwulan ketiga tahun 2021, KPK telah melakukan 119 penyelidikan, 109 penyidikan, 88 penuntutan, serta 87 ingkrah dan 89 eksekusi dengan 101 orang tersangka. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpegang teguh dan berazaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya penindakan yang dilakukan KPK didasarkan pada bukti yang ditemukan, serta melalui mekanisme dan ketentuan penegakan hukum yang berlaku. Terbebas dari pengaruh politik manapun, KPK menerapkan prinsip equality before the law dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Sebagai bagian dari fungsi penindakan, selama semester pertama tahun 2021, KPK berhasil menyelamatkan uang negara melalui aset recovery sebesar 2,6 triliun rupiah. Perjalanan pemberantasan korupsi belum usai. Dengan dukungan kuat pemerintah dan melalui jalinan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, KPK akan terus mengemban amanah pemberantasan korupsi melalui strategi Trisula, yaitu pendidikan anti korupsi, pencegahan, dan penindakan yang terintegrasi. Ibu dan Bapak yang kami hormati, telah kita saksikan bersama video perjalanan pemberantasan korupsi tahun 2021. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh pimpinan komisioner KPK serta keluarga besar KPK yang saya hormati. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh jajaran Forkompinda, serta para pegiat dan pejuang anti korupsi yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu harus ditangani secara extraordinary juga. Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya juga termasuk luar biasa.
pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan 1.032 perkara korupsi. Kejaksaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan sebanyak 1.486 perkara korupsi. Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus korupsi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK. Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius. Dalam kasus Jiwasraya, misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh kejaksaan dan 2 diantaranya divonis penjara seumur hidup dan aset sitaan mencapai 18 triliun dirampas untuk negara. Dalam kasus Asabri, 7 terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati, serta uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai 110 triliun rupiah dan mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitor yang luput dari pengembalian dana BLBI. Namun aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini. Dan dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan, ini yang diinginkan oleh masyarakat, mencapai 37,3%. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi, mencapai 15,2%, dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok, mencapai 10,6%. Dan apabila 3 hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan yang menilai buruk upaya pemberantasan korupsi saat ini dalam proporsi yang seimbang. Yang menilai sangat baik dan baik sebanyak 32,8%, yang menilai sedang 28,6%, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3%. Kemudian, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi. Singapura, ini ranking ketiga. Brunei Darussalam, ranking 35. Ini di Asia, bukan Asia Tenggara, di Asia. Ini dari 180 negara. Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama. Tetapi ada perkembangan yang menggembirakan. Sebagaimana ini data BPS mengenai indeks perilaku anti korupsi di masyarakat yang terus
naik dan membaik. Tahun 2019 berada di angka 3,7. Tahun 2020 di angka 3,84. Tahun 2021 di angka 3,88. Artinya semakin tahun semakin membaik. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Aset recovery dan peningkatan penerimaan negara, bukan pajak, PNBP juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini. Saya mengapresiasi capaian aset recovery dan peningkatan PNBP kita di semester pertama tahun 2021 misalnya, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar 15 triliun. Dan tadi jumlah yang lebih besar juga disampaikan oleh Ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK. Dalam kaitan ini, pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan, insya Allah ini juga akan bisa selesai. Agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Treaty on Mutual Legal Assistance, sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri. Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri. Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili. Masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang langsung dirasakan oleh rakyat melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah, serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah. Bapak Ibu yang saya hormati, pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. Dukungan masyarakat dan pemberantasan korupsi harus dimanfaatkan. Penanaman budaya anti korupsi sejak dini
merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Membangun kesadaran diri adalah kunci mental anti korupsi. Penciptaan ekosistem anti korupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Investasi masih menjadi motor penggerak ekonomi kita. Target kita nanti di tahun depan, tahun 2022, mencapai 1.200 triliun. Hal ini membutuhkan perizinan yang sederhana, lebih cepat, dan bebas korupsi. Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana-sini, terlalu banyak ketidakpastian, dan banyaknya permainan di sana-sini. Pemerintah mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif. Pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi, dan transparansi. Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu, tingkatkan integritas aparat penegak hukum, dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Nurul Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Untuk yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik warham ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'du. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan pencipta dan pemelihara langit dan bumi, pemenuh harapan dan munajat-munajat setiap makhluk. Izinkan kami memuji atas kesempurnaan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Mata kami, hidung kami, dan tubuh kami. Air yang kami hirup, minum, udara yang kami hirup, serta nikmat negeri yang begitu indah ini. Hari ini kami berkumpul untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Momen untuk kembali menguatkan visi dan cita bangsa kami untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat kami. Menguatkan kembali semangat berkorban, semangat untuk memberi, semangat untuk memajukan, semangat untuk bergotong royong membangun negeri kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Indah, Engkau telah anugerahkan negeri yang begitu indah kepada kami. Indahkan hati kami dalam satu tekad menebar manfaat dan memenuhi harapan dan cita rakyat kami. Engkau yang telah anugerahi kesuburan tanah air kami. Suburkan pula dan tumbuhkan pada kami semua kader-kader dan generasi bangsa yang berintegras, peka mendengar jeritan keluh dan harap rakyat kami. Engkau telah anugerahi limpahan kekayaan alam yang begitu melimpah dari darat sampai lautan. Mampukan kami ya Allah untuk mengelolanya demi seluruh bangsa kami hingga anak cucu kami dan masa depan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, kami sadar bahwa kami penuh salah dan dosa. Tak pantas kami meminta ya Allah. Namun kepada siapa lagi kami akan meminta kecuali kepadamu. Atas janjimu akan mengabulkan setiap doa-doa yang meminta. Oleh karenanya izinkan kami meminta dan mohon hanya kepadamu. Wahai Zat yang Maha Besar,
Kami tahu bahwa korupsi begitu sulit dan begitu rumit, tapi kami sadar bahwa kebesaran-Mu memudahkan apa-apa yang bagi kami sulit. Wahai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kami sadar ya Allah bahwa negeri kami masih memerlukan pertolongan-Mu. Oleh karenanya ya Allah, bimbing kami, bimbing hati kami, seluruh bangsa kami dan pemimpin-pemimpin kami agar berdedikasi untuk rakyat kami. Tetesi hati kami dengan kasih sayang agar kami pandai menyayangi bangsa kami. Wahai Zat yang Maha Adil, ajari kami dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat kami. Wahai Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, mampukan kami dan perkasakan kami dalam memberantas korupsi. Jangan biarkan kedoliman, kejahatan, dan korupsi mengangkangi negeri kami. Wahai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, besarkan keyakinan kami ya Allah. Optimiskan kami seluruh elemen bangsa kami untuk memberantas korupsi ya Allah. Wahai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sesulit apapun korupsi untuk diberantas ya Allah, kami yakin ya Allah di hadapan-Mu kecil. Sebesar apapun korupsi tantangannya begitu besar, kami yakin di hadapan-Mu begitu kecil. Dan karenanya ya Allah, besarkan kami, elemen-elemen bangsa kami untuk memberantas korupsi ya Allah. Wahai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, satukan hati kami seluruh bangsa Indonesia untuk satu padu, bergotong royong bahu-membahu memberantas korupsi. Atas kuasa-Mu yang tak terbatas, atas pertolongan-Mu yang meliputi seluruh urusan kami ya Allah, kami gantungkan harapan dan permohonan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhana man ja'ala zaina bil kafi wan nun. Subhana man idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.